Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Ustadz Dasat Latif memberikan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa kepada kita semua, teman-teman. Mungkin utamanya mereka atau gerombolan para pembenci yang selama ini memang mereka terus mengkritik dan menjelek-jelekkan bangsa dan negara kita, utamanya mungkin pemimpin-pemimpin negara kita, seperti Pak Jokowi beserta keluarganya. Dan ini sangat penting, sangat amat penting. Semoga kalian semua bisa tercerahkan dengan video ini, teman-teman ya. Nah, selain itu ada juga video dari Bang Iyas Subiakto yang juga memberikan pencerahan terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang terus dilakukan oleh Said Didu untuk membuat kegaduhan. Waduh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita di Indonesia, carikan negara beragama sebebas Indonesia. Carikan saya, Pak. Coba, Bapak berkiblat ke Timur Tengah, anggaplah Saudi. Bapak pikir gampang ceramah di Saudi? Enggak, Pak. Kalau enggak direkomendasi kerajaan, enggak bakal, Pak, biar Bapak ahli agama. Ayo coba. Carikan negara seperti Indonesia paling gampang bangun masjid. Timur Tengah, oh enggak, Pak, biar Bapak punya duit. Enggak bisa. Tetangga kita paling dekat, Malaysia. Yang sudah dideklarasi, dia tulis dalam institusi negaranya, konstitusi negaranya, Malaysia adalah negara Islam dengan bermazhab Syafi'i. Tapi apa Bapak gampang bikin masjid di Malaysia? Enggak, Pak, biar Bapak juragan kalau enggak dapat izin kerajaan enggak bisa. Di Indonesia Bapak punya duit, tunjuk jadi. Urusan surat di belakang. Ayo. Carikan saya negara di Indonesia yang gampang bikin pesantren. Sekolah agama. Oke, kiblat kita Timur Tengah, Saudi. Bapak pikir gampang bikin pesantren di Saudi, Pak? Bertentangan saja mazhabnya mereka, ditangkapi ulamanya. Indonesia, ada Bapak punya duit rumah sedikit, kumpul anak sekolah, anak-anak pesantren, anak-anak penghafal Quran 20 orang. Jadi lagi pesantren hafal Quran, belakang suratnya. Inilah sebabnya menjadi alasan. Tidak ada alasan buat kita membenci negara kita. Kalau Bapak tidak senang, Bapak merasa diri penceramah hebat, buktikan kehebatanmu, masuk ke pilkada. Bapak merasa banyak pendukung, ikut pilcaleg, perbaiki negaramu melalui konstitusi, bukan dengan teriak-teriak menghina negaramu. Bapak merasa hebat, banyak pengikut, masuk pilcaleg. Negara kita negara konstitusi, bukan negara rimba. Kalau Bapak merasa hebat, ikut pilkada, masuk jadi calon anggota DPR, masuk jadi anggota calon bupati, independen. Kalau tidak ada partai yang dukung, independen. Buktikan berapa suaranya pendukung Bapak. Ayo. Lalu apa? Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Saya bilang sama mahasiswa saya, tidak usah kau demo deh. Kau kasih macet jalan, orang mau pergi rumah sakit, akhirnya wafat di jalan karena tertutup. Kalau kau mau perbaiki negaramu, kau pulang kampung ke kabupaten. Cari kau 1.500 suara, kau bisa jadi anggota DPR. Dapat kau 3.000, kau bisa jadi ketua DPR. Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Itu begitu caranya. Jangan kita maki-maki, saling menghina. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau kita berbeda pendapat dalam hal ini. Selamat sore rekan-rekan. Kita lanjut ngobrol hiruk pikuk tentang perpolitikan, tentang isu-isu yang sebenarnya ya seperti kualitas sebelum-sebelumnya lah. Tapi kita perlu update terus karena seperti yang selalu saya sampaikan, kalau kita tidak merespon mereka, para buzzer-buzzer murahan itu, seolah-olah nanti kita ini dianggap orang-orang yang sama seperti mereka kualitasnya. Itu yang harus kita jaga
sehingga kita tidak ikut dalam pusaran yang saya sebut itu pusaran-pusaran isu sampah itu. Gitu. Nah, ini kita masuk ke pusaran pagar bambu yang di Banten. Karena di sana juga ditarik-tarik oleh Said Didu, kerugian 900 triliun, itu di sana ada peran Jokowi dan sebagainya. Pokoknya semuanya Jokowi gitu. Tidak ada yang tidak hadir Jokowi. Setiap kesalahan, kalau kebaikan Jokowi selalu tidak dihadirkan gitu. Karena menurut mereka Jokowi nggak ada baik-baiknya gitu. Itu pemikiran yang kita sudah tahu karena mereka sakit hati, mereka terus mencari-cari itu. Ya memang karena sudah akut ya tidak perlu lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi tentang pagar bambu di Banten itu kan makin hari makin ketahuan. Ternyata itu sudah ada sejak tahun 82 HGB-nya, SHM-nya itu tahun 94. Menyusul kemarin juga di Sidoarjo ada yang sudah sejak tahun 96. Sorenya kemarin juga ada dari dari Sumeneb yang sudah menjadi SHM full gitu kan. Nah, kabar yang terbaru adalah bahwa itu dulu semuanya daratan, ya kan? Jadi kalau daratan terus sekarang dari laut itu kan karena abrasi. Harusnya bersyukur kalau itu mau diuruk dan bisa dibeli oleh pengembang. Katakanlah kan nama Aguan terseret-seret terus di situ. 9 naga Aguan ini kan selalu dihadirkan sebagai orang-orang yang dianggap zolim terus gitu kan. Padahal mereka tidak menghitung atau pura-pura tidak tahu peran 9 naga di Indonesia ini tidak bisa dilepas dari kehadiran kita-kita juga gitu. Karena mereka sebagai pengusaha dengan segala macam usahanya sejak zaman Pak Harto juga kan mereka ya dengan cara-cara mereka lah bisa mengerahkan aparat dan sebagainya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi di balik itu semua, kalau dia dicap, mereka kita cap sebagai orang-orang jahat, dalam tanda kutip, tapi tetap saja ada kebaikannya gitu. Sama seperti PIK yang diributkan itu kan, itu ada 1.000 hektar sekarang kalau tidak salah saya. Di sana sudah terbangun begitu banyak bangunan, industri, orang kerja dan sebagainya. 2 minggu lalu saya dari sana. Jadi kalau kita mau menghitung gerak ekonomi di sana itu luar biasa. Orang-orang Jakarta harusnya tidak asing dengan PIK itu kan gitu. Jadi dari mulai pembantu rumah tangga, dari mulai tukang sapu, penjaga restoran, penjaga usaha lain, mall dan sebagainya itu melibatkan ribuan tenaga kerja yang hadir dari pemikiran-pemikiran mereka gitu. Jadi usahawan-usahawan ini yang kita sebut konglomerat, oligarki atau apa sajalah, itu tetap saja ada dampak baiknya gitu. Jadi tidak semuanya jelek. Ya jangan etnis Tionghoa ini terus dianggap orang yang menjajah Indonesia gitu. Mereka hadir lahir di sini, besar di sini, ikut membesarkan Indonesia, membayar pajak ya. Kalau 1-2 ada yang nakal itu sama juga dengan kita kan. Wong sendal di masjid aja bisa hilang kan gitu kan. Ya, kadarnya berbeda-beda. Tapi kalau yang nakal tidak baik dan baik itu kan selalu aja dalam jalan beriringan. Gitu. Nah, mereka-mereka ini juga jumlahnya sekitar berapa? 11 juta orang etnis Tionghoa dan etnis Chinese yang kita anggap sebagai keluarga kita. Ini bergerak di bidang segala macam lah. Konglomerat di sini orang kaya Indonesia kan kebanyakan dari mereka. Nah, kalau Banten itu terus dijadiin isu, digoreng menjadi isu politik, ditarik-tarik Jokowi ada di sana, Said Didu sampai nyemplung ke laut mau nyabut bambu dan sebagainya, itu mah framing murahan, kampungan itu gitu. Ternyata jeder, sekarang kita tahu bahwa itu dulunya daratan yang dapat SHM, dapat HGU. Siapa yang bermain, siapa yang melenceng, ya itu harus dibenerin. Tapi bukan berarti terus itu menjadi isu yang seolah-olah Indonesia mau kiamat gara-gara pagar bambu itu.
Kalau kita mau runut semuanya, kalau dikumpuli, mungkin sudah jutaan hektar kasus yang sama terjadi di garis pantai Indonesia. Karena kita ini kan luas lautnya 70% dari daratan. Belum lagi kalau ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di Jakarta itu. Karena 60% ekonomi bergerak di Jakarta. 60% penduduk Indonesia hidup di Jawa. Jakarta itu kan kepadatannya tuh 10 kali kepadatan Jawa Barat. Dia 16.000 orang per kilometer. Jawa Barat 1.600, Jawa Tengah 1.200, Jawa Timur 850 orang per kilometer. Jawa 840-an orang. Orang begitu banyak. Di sana juga butuh pekerjaan, butuh makan, butuh semuanya. Kalau itu tidak ditampung di dalam wilayah usaha, bagaimana mereka dapat pekerjaan? Ya kesalahan pemerintah sejak zaman Soeharto memang karena semua industri dipusatkan di Jawa, tidak pernah dipecah di Kalimantan. Kalimantan semua itu kan cuma diisep hasil buminya saja, gas, minyak, semuanya disedot. Tahun 2000 aja saya mau ke Bontang dari Samarinda 9 jam karena jalannya rusak begitu parah. Padahal 90 triliun satu tahun itu duitnya diisep ke Jakarta. Tapi itu sudahlah. Jadi kembali lagi kepada apa yang terjadi di Laut Banten itu, diselesaikan saja baik-baik. Nggak usah gebrak-gebrak meja orang-orang DPR itu. Semua carut-marut di negeri ini. Kalian punya kontribusi. Lembaga DPR, kepala dinas, bupati, hampir semuanya kalian terlibat di situ. Tinggal kadarnya aja masing-masing seperti apa. Kan kita tahu mau jadi anggota DPR RI, kata Deddy Sitorus, harus butuh 30-40 miliar. Ya cari duitnya ya di sekitaran itu juga. Itu juga sudah menjadi rahasia umum. Kita juga tidak bisa sekarang ini membalik tangan untuk menghilangkan itu semua. Semuanya kita maklum. Kita menunggu nanti alih generasi Gen Z, Gen Y ini mengganti kalian sebagai orang-orang yang kotor di wilayah-wilayah pejabat, wilayah-wilayah aparat, dan sebagainya itu. Saya sudah bahas jutaan ASN dan sebagainya itu hampir rata-rata lari dari tanggung jawab yang sebenarnya. Tapi ya sudah. Jadi kembali lagi, ini jangan di-framing macam-macam, harusnya dihentikan, yang salah dibenari supaya tidak terulang lagi ke depan. Jadi jangan jadi isu segala macam. Said Didu ini kan hadir di mana-mana. Setiap ada keributan dia hadir, tampil seolah-olah menjadi pahlawan. Kemarin juga ada kawan dari nelayan, diundang ILC dan sebagainya. Ya silakan sajalah berargumentasi, tapi harus ada penyelesaian dari kasus yang sedang terjadi sekarang ini. Gitu. Jadi bukan diputer-puter seperti Hasto kemarin kan, dipanggil KPK, nggak ditahan, terus kemudian sidang pra-peradilan KPK-nya nggak datang. Ini saya bilang sama kawan-kawan, ini sebentar lagi ya senyap juga, nasibnya seperti itu. Jadi kita sudah tahu bagaimana yang terjadi di negeri ini, tapi kita berharap ini bisa diberesin semua. Kita fokus sekarang dengan pemerintahan baru, Pak Prabowo, semoga drive dari makan bergizi gratis ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kurang sana-sini sudah pasti, tapi saya pikir improvementnya harus ada setiap hari. Begitu saya pikir obrolan kita sore ini, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, sehat buat kita, sehat buat Indonesia. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, itulah tadi dua video yang sangat luar biasa, dua video yang semoga bisa mencerahkan kita semua, memberikan insight-insight yang positif kepada kita semua terkait bagaimana memandang hiruk-pikuk dunia politik yang ada di negeri kita. Ya, utamanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif yang sangat menarik, teman-teman ya. Bagaimana beliau mengulas tentang demo, bagaimana beliau mengulas tentang kebebasan beragama Islam di Indonesia. Ya mungkin sebagian orang masih menganggap Indonesia ini ya tidak memihak kepada umat muslim gitu ya kan. Ini lucu juga teman-teman. Bahkan ya ada yang ingin mengubah negara kita menjadi negara khilafah dan segala macam karena katanya ini bukan negara Islam. Ya apa ya, mereka selalu menjatuhkan bangsa ini, mereka selalu menjatuhkan kepala-kepala negara kita, utamanya ya anak-anak onta mungkin ya yang selalu berceramah dengan keras, dengan lantang, jatuhkan Pak Jokowi, penjarakan Pak Jokowi, tangkap Pak Jokowi. Ada juga orang yang selalu berceramah di mimbar masjid untuk menyebarkan kebencian-kebencian kepada Pak Jokowi.
Ya ini kan sesuatu hal yang tidak elok teman-teman. Apalagi dilakukan oleh orang yang ya memiliki privilege dalam hidupnya lah. Dengan pakaian muslim yang sangat baik, kemudian ya keluar untaian-untaian kata yang kurang elok. Ya kalau kata Hasan Nasbi, ya apa yang ada di kepalanya ketika itu negatif, ya itu juga yang keluar negatif dari mulutnya teman-teman ya. Ya, seperti itulah dan kata Ustadz Dasat Latif tadi kalau Anda merasa penceramah yang hebat, banyak unek-unek Anda kepada negara, ya udah bertarung aja melalui konstitusi. Lakukan dengan konstitusi. Jangan melakukan kericuhan, keributan, mengajak orang untuk ribut dan segala macam. Ini sangat-sangat tidak elok, teman-teman. Dan bagaimana tadi penjelasan dari Bang Iyas Subiakto terkait dengan hiruk pikuk tentang pagar laut yang ada di Tangerang ini. Ya semoga ini semuanya bisa mencerahkan, balik lagi bisa memberikan insight positif kepada kita ya karena di media sosial sekarang ini banyak sekali teman-teman yang bertebaran hal-hal negatif yang mungkin bisa merusak dan mengganggu pikiran kita yang akhirnya bisa membenci seseorang utamanya mungkin Pak Jokowi beserta keluarga. Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.